Pratama Arhan debut di Liga 2 Jepang 2023, Tokyo Verdy tumbang di tangan Shimizu S-Pulse. Laga yang berlangsung di Ajinomoto Stadium, Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023, sore ini WIB tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Shimizu S-Pulse. Pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan, masuk dalam skuad Tokyo Verdy dalam laga ini. Namun, dia mengawali permainan sebagai pemain cadangan. Pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku, baru mengirim Arhan ke lapangan ketika laga sudah berlangsung 80 menit. Sang bek kiri berusia 21 tahun tersebut masuk menggantikan Hidemasa Koda, yang notabene-nya adalah seorang gelandang. Pada saat Arhan dimasukkan, Tokyo Verdy sudah tertinggal 0-1. Itu karena mereka sudah kebobolan sejak menit ke-35 melalui Yuito Suzuki. Bagi Arhan, ini merupakan penampilan perdananya di Liga 2 Jepang 2023. Sebelumnya, ex-pemain PSIS Semarang ini sudah bermain 2 kali untuk Tokyo Verdy, namun keduanya adalah di ajang Emperor's Cup 2023, yang merupakan piala domestik Jepang. Arhan membantu Tokyo Verdy mengalahkan Tespakusatsu Gunma lewat lemparan mautnya yang berujung gol kemenangan dengan skor 2-1. Arhan bermain sebagai starter dalam laga itu, seperti halnya kontra FC Tokyo. Namun, Arhan ditarik keluar pada masa perpanjangan waktu di laga kontra FC Tokyo yang berakhir dengan adu penalti. Tokyo Verdy sendiri kalah melalui adu penalti dalam laga itu setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Sementara itu, kekalahan dari Shimizu S-Pulse membuat Tokyo Verdy turun ke peringkat keempat. Shimizu S-Pulse mengambil alih peringkat ketiga melalui kemenangan ini. Kedua tim sama-sama mengoleksi 49 poin dari 29 laga. Namun, Shimizu menang selisih gol, yaitu 29 gol berbanding 16. Pada laga berikutnya, Arhan akan berharap untuk mendapatkan menit bermain lagi ketika Tokyo Verdy menghadapi Blaublitz Akita. Laga ini akan digelar pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023 mendatang. Penampilan Pratama Arhan pada laga perdananya di kasta kedua Liga Jepang musim ini dinilai tidak memuaskan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Shirofuku setelah timnya kalah 0-1 dari Shimizu S-Pulse, Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023 sore WIB di Ajinomoto Stadium, Tokyo. Di satu sisi, Pratama Arhan akhirnya mendapatkan menit bermain di J-League 2 musim ini. Shirofuku memasukkan bek kiri timnas Indonesia tersebut pada menit ke-80 menggantikan Hidemasa Koda. Saat situasi tersebut, Tokyo Verdy sedang tertinggal 0-1 dari gol Yuito Suzuki pada menit ke-35. Awalnya, Shirofuku ingin timnya tampil lebih menyerang, tetapi tak melupakan barisan pertahanan. Pratama Arhan dianggap jadi jawaban dari pertanyaan dari sang pelatih tersebut dan akhirnya dimainkan. Selain itu, Pratama Arhan juga memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh yang bisa jadi senjata mematikan Tokyo Verdy saat menyerang. Sayang, kepercayaan yang diberikan sang pelatih tidak dapat dijalankan bek kiri timnas Indonesia dengan baik. Hingga pertandingan usai, Tokyo Verdy dipaksa menyerah di hadapan pendukungnya sendiri. Tentu ini sebuah musibah. Saya ingin dia memperlihatkan kelebihannya dalam menggunakan kaki kiri dan lemparan ke dalam, ujar Hiroshi Shirofuku dikutip dari laman resmi klub. Tapi dia tidak bisa melakukannya lebih jauh. Dia memang seorang fullback, tapi saya melihat ada permasalahan di sektor penyerangan. Dia seorang pemain yang mempunyai kondisi fisik bagus, jadi saya pikir dia akan bermain bagus di sektor penyerangan. Tapi saya pikir dia tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya hari ini kemarin, ujarnya. Secara umum, sang pelatih kecewa berat dengan penampilan timnya. Ia menilai bahwa penampilan para pemain tidak sesuai harapan.
Pelatih Tokyo Verdy tersebut juga menyayangkan usaha Pratama Arhan Cas yang gagal mengejar ketertinggalan hingga laga usai. Ketika lawan memakai 5 bek, kami seharusnya bisa bermain lebih sering di sektor tengah, dan melebarkan sisi sayap saat menyerang, ujar Hiroshi Shirofuku. Ada beberapa hal yang tak berjalan dengan baik. Tentu membuat frustrasi menelan kekalahan 1-0. Tapi yang membuat saya lebih frustrasi adalah kualitasnya yang berbeda. Saya pikir itu menjadi masalah buat saya sendiri, karena saya belum bisa meningkatkan kekuatan kami. Saya belum bisa membangun basis pemain yang tebal, ujarnya. Di luar itu, ini jadi penampilan ketiga Pratama Arhan pada musim 2023. Dua penampilan perdananya ia buat saat Tokyo Verdy tampil di Piala Kaisar. Pratama Arhan, pemain kunci dari tim nasional Indonesia, kini juga meraih pengakuan yang mengagumkan di Tokyo Verdy. Penampilannya yang luar biasa dalam pertandingan melawan FC Tokyo dalam Emperor Cup telah membuatnya mendapatkan julukan baru dari para penggemar tim tersebut. Pertandingan itu adalah panggung kedua bagi Pratama Arhan di Tokyo Verdy, di mana ia mendapat kepercayaan untuk mengisi posisi bek sebelah kiri. Dalam pertandingan melawan FC Tokyo, Arhan tak hanya menunjukkan dedikasi tinggi tetapi juga kemampuan lemparan jarak jauh yang mengagumkan. Dengan beberapa kali lemparan jarak jauh yang menggetarkan pertahanan FC Tokyo, Pratama Arhan berhasil mencuri perhatian dan penghargaan dari para pendukung Tokyo Verdy. Salah satu momen menegangkan terjadi pada menit ke-15 nyaris berbuah gol saat lemparan jauhnya berhasil disundul Yoto Tsunahima. Namun sayangnya bola mengenai mistar gawang. Performa gemilang ini membuat Pratama Arhan disebut sebagai long throw hero, atau pahlawan lemparan jarak jauh oleh para supporter di media sosial. Mereka memberikan apresiasi atas kontribusinya yang luar biasa dan memuji keahlian khususnya dalam lemparan jarak jauh. Pendukung setia Tokyo Verdy berbondong-bondong memberikan komentar positif mengenai julukan baru Arhan. Komentar-komentar ini mencerminkan rasa kagum atas usaha keras dan talenta yang ditunjukkan oleh pemain muda ini. Dengan penampilan menawan sebagai long throw hero, Pratama Arhan telah menorehkan capaian istimewa dalam dunia sepak bola di Tokyo Verdy.